Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang bab pertama pada listrik dinamis, yaitu arus listrik dan tegangan listrik. Baik anak-anak semuanya, di video kali ini masih bersama saya ya, Fisika bersama Mr. Awe, Pak Awat Warta. Oke ya, biar kita lebih tahu dulu bagaimana sih tentang arus listrik dan tegangan. Ini sangat penting ya, agar kalian juga bisa lebih memahami lagi dasar-dasar sebelum kalian memahami lebih lanjut tentang listrik dinamis. Nah, apa sih sebenarnya arus listrik dan tegangan? Yuk kita belajar di sini. Yang pertama, apa sih sebenarnya arus listrik itu ya? Secara pengertian, kalau Anda semuanya ya ingin tahu, jadi kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Kalian dulu sudah belajar nih kalau di bab yang pertama tentang listrik statis ya, bahwa ada yang namanya muatan listrik atau Q gitu ya, dengan satuannya kolom. Nah, kalau kemarin kalian memahami bahwa muatan listrik itu hanya berdiam pada tempatnya dan dia menghasilkan medan listrik. Nah, apabila muatan listrik ini bergerak terhadap sesuatu ya melalui suatu rangkaian, nah maka dia disebut sebagai kuat arus listrik. Jadi banyaknya muatan listrik ya yang mengalir berapapun itu, setiap satuan itu disebut namanya kuat arus listrik. Nah, tapi arus listrik ini hanya mengalir pada rangkaian tertutup saja ya, sehingga kalau kita namanya tuh nanti ada rangkaian listrik gitu ya. Jadi ada rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Jadi kalau saklarnya dinyalakan, nanti rangkaian atau arus listrik itu akan bergerak ya, akan ada arus listrik. Tapi apabila nanti rangkaian dimatikan atau ditutup, nah maka arus listrik itu tidak akan ada atau berhenti. Gampangnya seperti ini ya, Anda semuanya. Nah, di gambar yang A ini kita tahu bahwa di gambar A ini ada nih, tidak ada ya. Di sini rangkaiannya ini ya, ini terbuka gitu ya, saklarnya terbuka. Sehingga karena terbuka, ini kan baterai. Nah, sehingga baterai kalau saklarnya dibuka, maka dia tidak bisa ya, karena di sini tertutup, arus listriknya tidak bisa mengalir. Terbuka ini, maka arus listriknya tidak bisa mengalir. Nah, karena listrik pada baterai ini tidak bisa mengalir, maka di rangkaian A ini tidak ada arus listrik atau rangkaian terbuka gitu ya. Karena ini dibuka disebut rangkaian terbuka. Nah, apabila saklarnya ini ditutup seperti gambar yang B ini ya, maka ini disebut sebagai rangkaian tertutup gitu ya. Maka dari itu karena rangkaian tertutup, maka arus listrik dari baterai ini bisa bergerak gitu ya. Ada muatan listrik yang bergerak, atau elektron gitu ya, bergerak dari satu sisi ke sisi yang lain. Gerak dari elektron inilah yang disebut sebagai arus listrik, sehingga menghasilkan nanti yang namanya tegangan listrik dan bisa menyalakan alat-alat listrik yang ada di sini. Contoh di sini adalah lampu. Seperti itu ya Anda semuanya. Jadi kalau kita dulu tahu muatan listrik itu kita sebut Q, dan arus listrik yang bergerak itu adalah elektron, maka elektron yang bergerak dari satu sisi ke sisi yang lain gitu ya, yang bergerak dalam satuan waktu ya, itu disebut sebagai kuat arus listrik gitu ya, atau kuat arus listrik seperti itu. Nah, kira-kira dalam prakteknya nanti bagaimana ya cara untuk mencari kuat arus listrik? Baik, caranya seperti ini ya Anda semuanya. Yang pertama, kita harus tahu dulu yang namanya rumus kuat arus listrik. Nah, seperti ini ya. Jadi, rumus kuat arus listrik itu dilambangkan dengan ini ya. I sama dengan Q per T gitu ya. Nah, kita cek dulu. I ya, yang I. I ini adalah kuat arus listrik gitu ya. Kita sudah tahu ya, mungkin dulu Anda pernah dengar. Ya, kuat arus listrik ini dilambangkan dengan huruf I gitu ya. Satuan dari kuat arus listrik adalah ampere. Nah, kalian masih ingat kan ya, dulu kelas 7 belajar besaran pokok gitu ya. Salah satu besaran pokok adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. Selanjutnya Q ya, yang ada di materi listrik statis ya, adalah muatan listrik dengan satuannya adalah kolom gitu ya. Dan T adalah waktu, satuannya adalah detik atau sekon. Oke, jadi seperti itu ya. Kuat arus listrik itu bisa dicari dengan Q per T gitu ya, atau banyaknya muatan listrik tiap satuan waktu ya. Tapi hasilnya ini bukan kolom per detik ya, bukan kolom per detik seperti ini, tidak, tapi satuannya adalah ampere untuk satuan kuat arus listrik. Jadi seperti itu ya anak-anak semuanya. Saya kira sangat mudah dipahami bahwa kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik tiap satuan waktu, atau I sama dengan Q per T gitu ya. Jadi bisa dicari dengan seperti itu. Nah,
sekarang yang perlu Anda tahu semuanya ya, ternyata arus listrik itu bisa dicari. Ada alat yang bisa digunakan untuk mendeteksi banyak atau sedikitnya arus listrik atau banyaknya arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian. Alatnya itu disebut sebagai ampere meter. Nah, contoh bentuknya seperti ini ya. Ini ampere meter analog. Mungkin Anda pernah melihat alat ini pada perangkat apa ya? Sound system gitu ya, perangkat sound system atau perangkat-perangkat listrik yang lain yang biasanya di PLN dan sebagainya. Nah, A ini menandakan satuan dari arus listrik, ya ini adalah ampere gitu ya. Jadi di sini ampere ini menandakan bahwa ini adalah ampere meter gitu ya. A ampere meter. Nah, di sini menandakan ini nilainya ya 20, 100 dan seterusnya gitu ya. Jadi seperti itu anak-anak semuanya. Ini adalah menandakan untuk melihat besar dari arus listrik itu. Nah, namanya adalah ampere meter. Baik, selanjutnya kita sudah selesai dengan ampere ya, dengan arus listrik. Kita lanjutkan dengan tegangan listrik. Nah, kalau ada arus listrik pasti juga ada yang namanya tegangan listrik. Apa sih tegangan listrik itu? Tegangan listrik adalah beda potensial listrik ya, atau biasa disebut sebagai beda potensial ya. Ada tegangan, ada beda potensial. Wah, jangan bingung. Ini sama saja ya. Tegangan sama beda potensial itu saudara kembar gitu ya. Nah, pengertiannya adalah banyaknya energi untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik yang lain. Kita tadi kan tahu bahwa kalau ada muatan listrik ya satu atom yang bermuatan listrik apabila berpindah ya berpindah sebanyak berapapun itu dalam satuan waktu itu disebut sebagai kuat arus listrik. Jadi ini misal ada Q-nya 2 berpindah ya, berpindah ke sini dalam satu detik ada dua muatan yang berpindah gitu ya dalam waktu satu detik. Itu adalah pengertian arus listrik. Akan tetapi untuk memindahkan arus listrik ini ke sini tentunya itu membutuhkan energi gitu kan ya. Nah, energi yang digunakan untuk memindahkan muatan listrik ini ke posisi yang ini, nah itu berbeda posisi, energinya itu disebut sebagai tegangan listrik gitu ya. Jadi banyaknya energi ya yang digunakan untuk memindahkan muatan ini ya dari satu sisi ke sisi yang lain itu disebut sebagai tegangan listrik atau beda potensial seperti itu ya. Nah, contoh seperti ini kalau dalam rangkaian ini ya. Kalau baterai ini mempunyai beda tegangan ya tentunya. Kalau di sini pucuknya baterai itu kan positif, di sini negatif. Nah, kalau ini tidak pada A ya, pada rangkaian A atau rangkaian terbuka tidak terjadi kontak gitu ya atau rangkaian terbuka sehingga tidak ada perbedaan muatan ya karena di sini cuma diam saja gitu. Akan tapi saat ini disambungkan maka terjadi rangkaian tertutup dan terjadi beda potensial gitu ya. Di sini plus, di sini minus ya, sehingga ada beda gitu ya. Jadi karena ini tertutup dan terjadi beda, maka terjadilah yang namanya tegangan listriknya yang mulai bekerja. Nah, tegangan listrik inilah yang membuat elektron itu bergerak dari satu sisi ke sisi yang lain, gitu ya. Jadi elektronnya bergerak sehingga dari gerak elektron itulah menghasilkan kuat arus listrik atau namanya adalah tadi yang sudah kita jelaskan ya, listrik, arus listrik gitu ya. Menghasilkan arus. Yang namanya arus kan seperti air ya, dia mengalir seperti ini. Mengalir dan seterusnya. Nah, aliran arus listrik inilah yang disebut yang kita dalam kehidupan sehari kita sebutnya sebagai listrik gitu ya. Wah, tersetrum ada listrik dan sebagainya. Itu adalah arus listrik. Akan tetapi yang membuat sebenarnya menggerakkan elektron yang membentuk arus listrik itu adalah beda potensial ya, tegangan. Semakin besar tegangannya, tentunya semakin banyak juga arus listrik yang bisa dialirkan seperti itu. Baik, itu ya tentang tegangan listrik atau beda potensial. Nah, yang perlu kalian tahu juga satuan tegangan listrik itu adalah volt. Nah, mungkin kalian pernah dengar ya berbagai perangkat elektronik yang kalian punya di rumah itu pasti ada yang namanya satuan volt gitu ya. Wah, berapa volt ini? Ya, nah tentu itu ini menjadi ilmu untuk anda semuanya ya bahwa ternyata volt itu adalah satuan dari besaran tegangan listrik atau beda potensial listrik. Nah, sekarang kalau mungkin kita ingin tahu bagaimana besar tegangan listrik suatu alat ya, nama alatnya adalah ya voltmeter. Persis seperti ampere meter tadi, akan tapi di sini logonya adalah V. Kalau tadi ampere meter logonya A seperti ini ya. Nah, jadi kalau voltmeter itu logonya seperti ini V. Ini menandakan ini adalah voltmeter gitu ya. Menghitung besaran voltase gitu ya dengan satuan volt. Jadi seperti ini, alatnya persis seperti ampere meter alatnya ya, tapi beda satuan.
Oke, selanjutnya yang terakhir coba kita sedikit merefleksi. Nah, kalian mungkin pasti semuanya punya charger di rumah kan ya untuk ngecas HP gitu ya. Kalau ini satu, kalau tidak ada pasti kalian akan kebingungan. Nah, coba Ananda mungkin di saat sedang mendengarkan video ini coba kalian cek charger kalian. Entah itu charger laptop ataupun charger HP ataupun charger yang lain, silahkan kalian cek. Pasti Ananda akan menemukan ya keterangan outputnya ada seperti ini ya, ada keterangan besar tegangan yang dihasilkan ya, tegangan listriknya, dan juga di sini adalah kuat arus listriknya. Nah, sekarang coba mungkin bisa kalian amati ya antara charger satu dengan charger yang lain atau perangkat yang beda gitu ya, antara chargernya laptop dengan chargernya HP, kira-kira voltase dengan kuas arusnya kira-kira sama atau tidak. Jadi silakan kalian amati dan nanti silakan biasa kalian tuliskan hasil pengamatan kalian pada LKS yang ada di bawah. Terima kasih, semoga videonya ini menjadikan manfaat untuk anda semuanya. Sekian dari Pawat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.